Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan, yaitu sholat sunnah tahajud. Adapun judulnya adalah rajin tahajud, tapi tak dijamin masuk surga gegara satu hal ini. Lantas apakah yang menyebabkan orang sudah rajin bertahajud tetapi ternyata tidak dijamin masuk ke surganya Allah? Untuk bisa mengetahui ini, mari kita ikuti apa yang ingin kami sampaikan. Pertama, Allah memerintahkan sholat tahajud seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itulah perintah Allah tentang sholat tahajud. Begitu pentingnya sholat tahajud ini, maka Allah menekankannya demikian untuk dilaksanakan. Tetapi ternyata untuk bertahajud itu memerlukan beberapa ilmu pengetahuan yang cukup. Jadi kita tidak sembarangan untuk menjalankan sholat tahajud, tetapi juga mengetahui hal apa saja yang terkait dengan masalah tahajud. Ada satu kisah menarik yang perlu diketahui, bahwa ada seorang yang rajin tahajud tiap malam tanpa henti selama 20 tahun. Ia adalah bernama Abu bin Hasim. Ia sangat rajin beribadah tahajud selama 20 tahun tanpa sekalipun meninggalkannya. Pada suatu ketika ia hendak mengambil air wudhu, ia terkejut bukan kepalang ketika melihat ada sosok yang ada di depan tempat mengambil air wudhunya. Abu bin Hasim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Orang itu tersenyum lalu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah. Aku ingin menemukanmu sebagai pelayan Allah. Sebagai malaikat menanggung buku tebal berisi nama-nama kekasih Allah." Jadi malaikat ini memegang sebuah buku yang tebal tentang catatan kekasih-kekasih Allah. Abu bin Hasim penasaran dan ingin mengetahui apakah dirinya termasuk salah satu kekasih Allah yang tercatat di dalam buku tersebut. Ketika ditanyakan, ternyata nama Abu bin Hasim tidak tercatat di dalam buku tersebut. Dicari-cari berulang-ulang, tetapi tak ketemu nama Abu bin Hasim. Akhirnya menangislah ia, lalu terjatuh di hadapan
malaikat tersebut. Lalu Abu Hasyim bertanya ketika tersadar, kenapa saya bangun tiap malam tetapi saya tak tercatat sebagai kekasih Allah? Lantas apa sebabnya, wahai malaikat? Malaikat menjelaskan, Anda bersedia menemui Allah, tetapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Tetanggamu ada yang sakit atau kelaparan, tapi kau tak mendekat atau memberi makan. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Allah jika Anda sendiri tak mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah? Kami kemudian barulah tersadar. Abu bin Hasyim tersadar bahwa seolah-olah ia tersambar petir di siang bolong. Dia mengaku bahwa hubungan pemujaan tidak hanya untuk Allah semata, tapi juga untuk sesama manusia. Jadi pengabdian kepada Allah tanpa diikuti pengabdian atau hubungan sesama manusia yang baik secara sosial dengan baik, maka itu pun ternyata akan mengganggu keberterimaan tahajud kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa ternyata kita memang harus hablum minallah, membuat hubungan yang baik dengan Allah, tapi juga kita harus hablum minannas, berhubungan sosial dengan baik kepada manusia, dan ketika ada kewajiban kita menolong tetangga kita, saudara kita, maka harus kita lakukan. Karena dengan demikian, insya Allah, kisah tentang Abu bin Hasyim yang selama 20 tahun rajin bertahajud tidak dimasukkan sebagai nama yang dikasihi oleh Allah, karena ia tidak melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Dan ia hanya bangga dengan dirinya sendiri atas amalan tahajudnya, dan ia melupakan kewajiban kepada tetangga-tetangganya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kesalahan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.